Singkit adalah kota kuno yang hampir tenggelam oleh pasir. Penggurunan yang terus bergerak ke selatan dengan kecepatan 48 km per tahun dan melenyapkan wilayah seluas 260 hektar membuat Singkit berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak pasir menumpuk di jalan-jalan, halaman rumah, serta masjid yang semarak sejak abad ke-13. Padahal dulunya, kota ini dihuni oleh sekitar 20.000 orang. Tetapi kini, seiring dengan penggurunan yang terus meluas dan hampir meratakan bangunan-bangunan dengan pasir, hanya tersisa ribuan orang yang memilih untuk tinggal dan bertahan dalam kondisi yang terancam. Mereka bertahan dalam rumah-rumah yang dibangun dari batu kering kemerahan dan teknik bata lumpur, dengan atap datar yang terbuat dari pohon palem. Banyak rumah tua memiliki pintu yang dipahat dengan tangan yang ditopang oleh pohon akasia besar. Bangunan utama yang tampak mencolok di kota ini adalah Masjid Jami' Singkit yang menampilkan menara persegi. Masjid ini dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14 dan diyakini sebagai menara tertua kedua yang terus digunakan di seluruh dunia Muslim. Meski hampir tenggelam oleh pasir, masyarakat kota Singkit memiliki tradisi keilmuan yang sangat hebat. Mereka dikenal memiliki kekuatan ingatan yang luar biasa, kemampuan dan kecepatan menghafal, sekaligus memiliki budaya menghafal Al-Quran yang terbaik di dunia. Dalam tradisi masyarakat Singkit, seorang anak yang berusia 7 tahun namun belum hafal Al-Quran akan dianggap sebuah aib. Demikian ini karena pada umumnya, anak-anak di kota Singkit telah mendapatkan pendidikan Al-Quran bahkan sejak mereka dalam kandungan. Saat hamil, ibu mereka akan menghabiskan waktu luangnya untuk membaca Al-Quran. Kemudian setelah lahir, keluarga anak tersebut akan memperdengarkan bacaan Al-Quran hampir sepanjang waktu. Begitu anak memasuki usia 5 tahun, mereka akan mendapatkan pengajaran Al-Quran secara intens, mulai dari segi bacaan, hafalan, maupun penulisan. Sebagai kota yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang sangat baik, Singkit menjadi kawasan yang sangat dihormati dan disegani oleh tokoh-tokoh agama di belahan dunia manapun. Kawasan ini tidak hanya dikenal dengan kekayaan ilmu yang dimilikinya, namun juga masyhur dengan sistem pendidikan yang sangat baik dalam melahirkan para ulama yang diakui keilmuannya, terutama dalam kaitannya dengan Al-Quran. Singkit terletak di sebuah kawasan yang disebut dengan Adror, Mauritania, sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Mali di bagian timur dan selatan, Senegal di barat daya, Samudra Atlantik di sebelah barat, Sahara Barat di utara dan barat laut, serta Aljazair di timur laut. Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di Afrika, di mana 90% wilayahnya terletak di Sahara. Sebagian besar dari 4,4 juta penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di selatan, dan sekitar sepertiga dari total populasinya terkonsentrasi di ibu kota yang terletak di pesisir Atlantik. Kota Singkit, yang merupakan bagian dari Mauritania, didirikan pada abad ke-8 dan menjadi tempat persinggahan para peziarah untuk menuju Makkah, sekaligus menjadi pusat perdagangan yang sangat penting selama abad pertengahan. Terdapat ribuan unta yang memasuki kota ini setiap hari, membawa sumber daya emas, perak, serta kain wol yang berharga. Selama berabad-abad, kota ini menjadi tempat berkumpulnya peziarah dari Maghrib,
dalam perjalanan menuju Makkah. Kota ini dikenal sebagai kota suci tersendiri, terutama bagi para peziarah yang tidak dapat melakukan perjalanan panjang ke Semenanjung Arab. Banyaknya peziarah yang singgah di kota ini pada gilirannya membentuk sebuah tradisi keilmuan di Singkit dan menjadikannya sebagai pusat studi agama Islam di Afrika Barat. Di tempat ini berdiri sekolah-sekolah yang mengajarkan retorika, hukum, astronomi, matematika, dan kedokteran. Kota ini pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para sarjana hebat dan sebagai tempat untuk mendiskusikan poin-poin yang lebih baik dari hukum Islam. Sebagai kawasan yang menjadi lalu lintas para sarjana, dibangunlah sejumlah perpustakaan besar untuk menampung buku-buku keagamaan yang berasal dari berbagai daerah, seperti Mesir, Maghrib, Aljazair, dan lain sebagainya. Pada masa kejayaannya, antara abad ke-11 hingga abad ke-13, Singkit memiliki 24 perpustakaan yang menampung ribuan manuskrip berbahasa Arab, naskah-naskah teologi, hukum, filsafat, syair, dan lain sebagainya. Namun demikian, karena kondisinya yang mengkhawatirkan, saat ini hanya tersisa 5 perpustakaan yang tetap beroperasi dan menampung sekitar 1.300 manuskrip berbahasa Arab. Kondisi Singkit yang terus memburuk membuat banyak konservasionis khawatir akan nasib naskah-naskah tersebut. Mereka membujuk para pustakawan untuk memindahkan buku-buku tersebut ke tempat lain yang lebih aman. Namun sayangnya, mereka tidak pernah bersedia memindahkannya. Bagi mereka, memindahkan naskah-naskah kuno adalah sama artinya dengan memutus mata rantai tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad, yang hal itu merupakan alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk menolak perubahan. Bagi beberapa orang yang tinggal di Singkit, menjaga perpustakaan juga menjadi sumber pendapatan utama. Penduduk setempat juga sangat bangga karena mereka percaya bahwa Singkit adalah kota paling suci ke-7 dalam dunia Islam. Kendati klaim tersebut belum diakui di luar wilayah Afrika Barat. Pada tahun 1996, UNESCO menetapkan Singkit sebagai situs warisan dunia. Meski terisolasi dan cukup sulit untuk dijangkau, kota ini menjadi situs wisata yang paling banyak dikunjungi di negeri ini. Haidul Jazil merupakan desa kuno yang menjadi salah satu desa paling unik di muka bumi. Bangunannya yang khas serta lokasinya yang ekstrim membuat desa ini seolah menantang kenyataan. Desa yang terletak di distrik Dauan, Provinsi Hadramut, Yaman ini bertengger di atas batu raksasa dengan tinggi 150 meter dengan menghadap lembah panjang bernama Wadi Dauan. Seperti rumah-rumah pegunungan Yaman pada umumnya, rumah-rumah di desa ini terbuat dari batu bata lumpur dengan gaya tradisional. Karena kayu merupakan komoditas langka di wilayah ini, mereka membuat batu bata dari tanah liat yang kemudian dicampur dengan jerami. Tetapi hebatnya, kendati dibuat dari bahan tradisional dan sederhana, rumah-rumah di desa ini telah berusia sekitar 500 tahun, yang berarti telah menghadapi beragam rintangan musim. Dulunya,
Haidul Jazil adalah rumah bagi ratusan orang. Mereka mendiami kawasan ini karena alasan yang sangat klasik, yaitu tidak adanya sungai atau danau yang permanen di negeri Yaman, yang dengan demikian mereka selalu kekurangan akan air. Masalah air telah menjadi krisis yang berulang. Satu-satunya sumber air bagi orang-orang yang tinggal jauh dari pantai adalah mendatangi lembah yang menjadi sungai musiman yang mereka sebut dengan wadi. Karena itu, banyak orang di negeri Yaman yang membangun desa-desa seperti Haidul Jazil di atas lembah untuk memanfaatkan sumber air sementara ini, yang dengan begitu mereka dapat selalu dekat dengan sumber air. Kendati pernah dihuni oleh ratusan orang selama berabad-abad, namun dalam 3 dekade terakhir, Haidul Jazil telah ditinggalkan oleh banyak penduduknya. Banyak dari mereka yang berpindah ke tempat lain, terutama Arab Saudi, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di Al-Jazil adalah anak-anak atau orang tua. Dalam sensus terakhir yang dilakukan pemerintah, desa Haidul Jazil hanya dihuni oleh 17 orang, dan 10 diantaranya adalah anggota keluarga Al-Amudi. Keluarga ini memilih untuk tetap tinggal di Al-Jazil dengan alasan untuk mengikuti wasiat mendiang ayahnya yang berpesan agar ia tinggal di desa ini sampai mati. Sebagai desa yang terpencil, orang-orang yang menetap di Al-Jazil hidup dalam kondisi terisolasi. Satu-satunya suara yang memecah keheningan adalah suara keledai para petani atau kicau burung-burung. Mereka yang tinggal di Al-Jazil mencari nafkah dengan mengolah pertanian jauh di sekitar lembah. Di sisi lain, kerabat mereka yang telah hidup berkecukupan di kota lain mengirimi mereka uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai desa yang terisolasi, desa ini tidak memiliki sekolah atau fasilitas kesehatan, juga tidak terdapat toko-toko. Untuk orang-orang yang sakit di desa ini, mereka akan dibawa dengan keledai ke arah lembah, kemudian dibawa dengan mobil ke rumah sakit setempat yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan berkendara. Sebagai desa yang hampir diabaikan, hujan lebat selama bertahun-tahun, erosi dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan hampir 70% rumah di desa ini mengalami kehancuran. Dan sayangnya, Haidul Jazil juga sangat jarang untuk menarik minat orang luar, terutama dalam iklim politik saat ini dengan perang saudara yang berkecamuk di sekitar mereka. Pada sudut terpencil di daerah Khorasan Selatan, tepatnya dekat perbatasan dengan Afghanistan, terdapat sebuah desa kuno berusia 1.500 tahun yang dikenal sebagai Desa Kurcaci dan dianggap sebagai salah satu dari 7 desa paling menakjubkan di dunia. Para ahli meyakini bahwa sekitar 1 abad lalu, desa ini dihuni oleh orang-orang bertubuh kerdil dengan ukuran sekitar 50 cm. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa sekitar 200 rumah batu dan tanah liat yang membentuk desa ini, 70 atau 80 diantaranya memiliki ketinggian yang sangat rendah. Hunian ini memiliki tinggi sekitar 150 cm dengan pintu sempit yang tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Desa ini bernama Makhunik,
yang meskipun berusia sekitar 1.500 tahun, arsitektur di desa ini terlihat seperti berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Rumah-rumah sederhana di Mahunik mempertahankan desain kuno yang terbuat dari kayu, lumpur, batu, dan jerami. Rumah-rumah ini dibangun pada cekungan di area bukit dengan ruang utama yang lebih rendah sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Karena itu, rumah-rumah ini sering membutuhkan tangga untuk menghubungkan pintu masuk ke lantai dasar rumah. Panjang dan lebar rumah-rumah ini berkisar antara 1,5 hingga 3 meter atau 3 kali 5 meter dengan ketinggian langit-langit sekitar 1,5 meter. Setiap rumah memiliki satu ruang kecil untuk menyimpan jelai serta gandum, ditambah tungku kecil untuk memasak, serta beberapa kamar yang sangat kecil untuk memelihara hewan dan peralatan lainnya. Ada juga ruang tamu, kamar tidur, dapur, bengkel rajut, dan sebagainya. Di rumah yang kecil ini, satu keluarga dapat beranggotakan 8 orang, dan mereka tidak memiliki masalah dengan kondisi kehidupan. Kendati rumah-rumah di Mahuni tampak sederhana dan dibangun dengan bahan-bahan sederhana pula, tetapi membangun rumah-rumah mungil ini bukanlah perkara sederhana. Demikian ini karena penduduk memiliki akses yang terbatas pada hewan domestik yang cukup besar yang biasanya digunakan untuk mengangkut bahan-bahan. Di samping juga karena kondisi jalan yang tidak layak. Akibat kondisi tersebut, penduduk harus mengangkut persediaan bahan bangunan dengan tangan sejauh beberapa kilometer. Karena itu, penduduk memilih untuk membangun rumah sederhana dan lebih kecil. Sebab rumah yang lebih kecil akan membutuhkan lebih sedikit bahan dan membuat usaha mereka menjadi lebih ringan. Selain itu, rumah-rumah yang lebih kecil lebih mudah dipanaskan atau didinginkan daripada rumah yang lebih besar. Pada tahun 2006, terdapat sekitar 125 keluarga dengan populasi sekitar 700 orang yang tinggal di Mahuni. Diduga bahwa pada mulanya mereka adalah orang Afghanistan berpaham Sunni yang bermigrasi ke daerah tersebut pada ratusan tahun silam, di mana kemudian mereka terisolasi dan tidak memiliki banyak komunikasi dengan orang luar. Kawasan ini sebenarnya meliputi beberapa desa. Beberapa di antaranya adalah Mahunik, Tutak, Lejunak, Damdameh, Jaloru, dan lain sebagainya. Semua warga di desa-desa ini memiliki kesamaan karakter, agama, dan gaya hidup. Sampai sekitar 50 tahun yang lalu, semua penduduk di desa ini tidak minum teh serta tidak memakan daging. Keyakinan bahwa penduduk Mahunik memiliki tubuh kerdil di masa lalu tidak hanya didasarkan pada temuan arsitektur di kawasan ini. Akan tetapi, pada tahun 2005, tubuh mumi berukuran sekitar 25 cm telah ditemukan di wilayah ini. Penemuan tersebut kemudian memicu keyakinan bahwa kawasan di sudut terpencil Iran ini pernah menjadi rumah bagi kota Kurcaci kuno. Kendati kemudian, para ahli telah menemukan fakta bahwa mumi tersebut sebenarnya adalah bayi prematur yang meninggal sekitar 400 tahun yang lalu, namun mereka berpendapat bahwa generasi penduduk Mahunik sebelumnya memang lebih pendek dari biasanya. Mereka menambahkan bahwa salah satu alasan kenapa penduduk di kawasan ini memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan orang-orang di masanya adalah malnutrisi, yang berkontribusi secara signifikan terhadap kekurangan tinggi badan. Kurangnya nutrisi itu dipengaruhi oleh kondisi geografis yang kering dan terpencil, yang membuat para penduduk kesulitan memelihara ternak, menanam lobak, biji-bijian,
kurma, dan beberapa tanaman lain yang menjadi makanan pokok bagi mereka. Di sisi lain, akses ke kota-kota sekitarnya juga sangat sulit, serta tidak ada sarana untuk melewati pegunungan. Karena itu, desa ini tetap tidak memiliki akses dan tidak dikenal dunia luar sampai sekitar 100 tahun lalu, di mana selama itu pula penduduk tetap mengalami kekurangan nutrisi. Beruntungnya, sekitar 70 tahun lalu, saat kawasan ini mulai ditemukan, pemerintah mulai membuka jalan untuk mencapai kawasan ini, bersama dengan makanan serta beberapa fasilitas lainnya. Dengan adanya transportasi yang terhubung ke desa-desa, orang-orang di kawasan ini dapat mencapai kota-kota terdekat dan memakan sesuatu yang lebih baik. Orang-orang muda mulai pergi ke kota-kota terdekat dan membawa kembali uang dan makanan, sehingga keadaan di desa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya rata-rata penduduk di kawasan ini memiliki tubuh pendek serta kekar, maka saat ini mereka telah memiliki tubuh tinggi serta ramping. Namun demikian, meskipun sebagian besar dari ratusan penduduk Mahunik saat ini telah memiliki tinggi rata-rata, tetapi pengingat akan perawakan nenek moyang mereka yang lebih pendek dari ukuran orang-orang pada umumnya masih bertahan hingga saat ini. Shibam merupakan sebuah kota kuno di negeri Yaman dengan gedung pencakar langit paling tua di dunia. Shibam telah berdiri sejak abad kedua Masehi, sehingga kota ini menjadi contoh paling tua dan terbaik dari perencanaan kota berdasarkan prinsip konstruksi vertikal. Namun, kendati kota Shibam sudah ada sejak abad kedua Masehi, mayoritas bangunan di kota ini dibuat pada sekitar abad ke-16, mengikuti struktur bangunan bertingkat yang telah ada sebelumnya. Uniknya, bangunan-bangunan di kota ini hanya dibuat dari bata lumpur dengan ketinggian mencapai 7 hingga 11 lantai, yang kemudian dinobatkan sebagai bangunan tanah liat yang tertinggi di dunia. Orang-orang di kota ini menggunakan campuran tanah liat, air, dan jerami untuk dibuat batu bata yang kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari selama berhari-hari. Bangunan yang terletak di kota Shibam berjumlah sekitar 500 buah, dengan rata-rata bangunan terdiri dari 5 hingga 7 lantai. Masing-masing lantai di setiap gedung dihuni oleh 2 hingga 4 keluarga. Lantai dasar yang didesain tanpa jendela digunakan untuk menyimpan ternak dan biji-bijian, sedangkan tingkat paling atas biasanya difungsikan sebagai lantai komunal untuk bersosialisasi. Sementara itu, jembatan penghubung serta pintu antar bangunan juga menyediakan sarana untuk melarikan diri dengan cepat saat situasi tengah darurat. Kota ini juga dikelilingi oleh tembok benteng, yang kemudian memberinya julukan sebagai kota tembok Shibam. Tata letak pemukiman yang menjulang tinggi di kota Shibam saling berdekatan dan sangat padat, sehingga kota Shibam memiliki jalur labirin unik serta rumit dengan jalan-jalan terowongan yang sangat sempit. Seorang arkeolog asal Prancis bernama Jean-François Briton mengatakan bahwa struktur bangunan batu lumpur di kota Shibam seperti gedung pencakar langit dan apartemen tinggi di kota New York, sehingga ia
menjuluki kota Shibam sebagai Manhattan dari padang pasir. Shibam terletak di kawasan Hadramut dan dihuni oleh sekitar 7.000 jiwa. Shibam berada di persimpangan antara Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga kota ini menjadi titik perhentian penting bagi para pedagang yang akan mengirimkan hasil dagangan berupa rempah-rempah dan kemenyan melalui jalur darat ke wilayah Timur Tengah dan Asia. Bahkan sejak dulu, kota Shibam telah menjadi kawasan yang cukup penting. Pada abad ketiga Masehi, kota ini pernah menjadi pusat kerajaan Hadramut, sehingga sampai saat ini, kota Shibam juga dikenal sebagai Shibam Hadramut. Selain itu, Shibam juga dikelilingi oleh tanah subur yang dapat digunakan untuk pertanian. Mulanya, penduduk Shibam membangun kota ini pada sebuah dataran tinggi, satu-satunya kawasan di dalam oasis itu yang memiliki ketinggian yang cukup untuk berlindung dari potensi bencana banjir. Mereka memilih kawasan ini karena Yaman tidak memiliki sungai atau danau yang permanen, yang dengan demikian mereka selalu kekurangan akan air. Sementara itu, satu-satunya sumber air bagi mereka adalah lembah yang menjadi sungai musiman yang mereka sebut dengan wadi. Dan itulah sebabnya mereka memilih membangun pemukiman di kawasan Shibam. Seiring waktu, karena lokasinya yang strategis serta lahannya yang subur, banyak pedagang dan petani yang berdatangan ke kota ini, yang tentu saja mereka membutuhkan ruang baru sebagai tempat tinggal. Kala itu, menambah ruang bukanlah perkara mudah, sebab membangun kawasan pemukiman menjadi lebih luas di dataran tinggi akan membuka peluang bagi bencana banjir dan sekaligus mempersempit oasis mereka yang sangat subur. Karena itu, mereka membangun kota ini menjulang tinggi menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia, yaitu tanah liat dan jerami. Sehingga hampir seluruh bangunan tempat tinggal di kota ini menjulang tinggi layaknya sebuah apartemen. Hingga saat ini, bangunan-bangunan di kota Shibam tetap dipertahankan seperti ketika pertama kali dibangun pada abad ke-16. Usia bangunan-bangunan yang ada di kota Shibam sudah lebih dari 500 tahun, dan dalam perjalanannya sudah melalui berbagai renovasi untuk mempertahankan kekokohannya. Untuk melindungi bangunan dari hujan dan erosi, orang-orang di kota Shibam merawat bangunan secara rutin dengan menerapkan lapisan lumpur baru. Kendati demikian, Shibam menjadi bukti sejarah mengenai contoh luar biasa dari pemukiman manusia, penggunaan lahan, serta perencanaan kota. Arsitektur lokal Shibam dianggap sangat fungsional, termasuk ketika tampilan pencakar langit menjadi solusi dari potensi banjir daratan di Wadi Hadramut. Selain itu, penggunaan bahan bata lumpur dan teknik konstruksi menjadi lambang ekspresi yang luar biasa, tetapi sangat kental dengan budaya tradisional Arab dan Muslim. Kendati struktur bangunan dengan bata lumpur masih tradisional, kota ini telah memiliki sistem pengelolaan kota yang cukup baik. Shibam dikelilingi oleh tanah subur yang digunakan untuk pertanian, sehingga terdapat sistem ekonomi yang terpadu yang melibatkan sektor pertanian. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penopang pangan penduduk kota, tetapi juga sebagai pendukung bagi keberlangsungan bangunan kota. Sebab begitu tanaman selesai dipanen, orang-orang Shibam menggunakan jerami hasil panen sebagai campuran dalam pembuatan bahan bangunan. Karena seperti telah dijelaskan, gedung-gedung di kota Shibam membutuhkan perawatan rutin dengan lapisan lumpur baru.
Karena itu, secara historis, Shibam menjadi kota yang dihormati berkat metode perencanaan kotanya yang cerdik, terutama dengan arsitektur yang selaras dengan populasi yang sangat setia pada budaya Muslim tradisional. Karenanya, kota Shibam menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang diakui sejak tahun 2015. Al-Hijr, atau juga disebut sebagai Madain Soleh atau Hegra, merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak sekitar 20 km di sebelah utara Al-Ula, 400 km barat Laut Madinah, dan sekitar 500 km ke arah tenggara dari Petra, Yordania. Situs ini terletak di dataran tinggi basal yang merupakan bagian dari pegunungan Hijaz yang menyajikan bebatuan kuno menjulang tinggi dan seolah muncul secara tiba-tiba dari padang pasir. Kondisi geologis yang dimiliki oleh Al-Hijr menyediakan tempat yang baik bagi gaya arsitektur pahatan batu. Al-Hijr didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabateah dari abad pertama Masehi. Di samping juga merupakan kota Nabateah yang paling selatan dan sebagai kota kedua yang terbesar setelah ibu kota kerajaan Petra. Al-Hijr memiliki banyak nama yang berasal dari berbagai masyarakat dan kebudayaan yang pernah mendiami kawasannya. Sejarawan Yunani dan beberapa penulis lainnya menamai situs dan kawasan ini sebagai Hegra. Sementara dalam tradisi umat Islam, situs ini disebut sebagai Al-Hijr yang berarti negeri batu. Mereka juga menyebut situs ini sebagai Madain Soleh karena berkaitan dengan salah satu nabi dalam agama Islam bernama Nabi Soleh. Umat Islam menyebutkan bahwa Al-Hijr dihuni oleh kaum Tsamud yang memahat rumah-rumah dari gunung batu dan menyembah berhala. Nabi Soleh yang diutus kepada mereka dan menyerukan untuk segera bertaubat dan tidak menyekutukan Allah tidak dipedulikan oleh kaum Tsamud. Alih-alih beriman kepada Nabi Soleh, mereka justru meminta sang Nabi untuk mengeluarkan unta betina dari balik gunung. Begitu Nabi Soleh berhasil mengeluarkan unta dari balik gunung sebagai tanda kenabiannya, ternyata hanya sebagian kecil dari kaum Tsamud yang beriman kepada Nabi Soleh. Sementara sebagian yang lain kemudian membunuh unta tersebut hingga kemudian mereka ditimpa hukuman berupa gempa bumi dan sambaran petir. Diceritakan pada tahun 630 Masehi atau tahun ke-9 setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad memimpin sekitar 30.000 pasukan perang melintasi jalur Al-Hijr. Pasukan yang begitu besar itu dengan 10.000 pasukan penunggang dan 20.000 pejalan kaki disiapkan untuk menghadang pasukan Romawi Bizantium yang kabarnya hendak menyerang kawasan Arab, termasuk komunitas Muslim di Madinah. Kala itu, pasukan Muslim dilanda rasa haus serta lapar. Kendati demikian, Rasulullah melarang pasukannya minum air dan memakan biji gandum dari wilayah ini. Demikian itu karena berkaitan dengan kisah terdahulu mengenai azab yang ditimpakan kepada kaum Tsamud yang mendustakan Nabi Soleh yang diutus kepada mereka. Di sisi lain, menurut penelitian arkeologis, Al-Hijr adalah daerah yang ditinggalkan penduduknya.
Ketika Kekaisaran Romawi telah berhasil menguasai kerajaan Nabatea yang sebelumnya menguasai daerah ini, mereka memutuskan untuk memindah jalur perdagangan dari poros perdagangan. Kenyataan ini ditambah dengan penggurunan yang semakin luas dan memerah, yang membuat daerah ini akhirnya ditinggalkan sepenuhnya oleh para penghuninya. Al-Hijr, orang-orang Nabatea adalah pengembara yang tinggal di kawasan gurun. Mereka mengendalikan rute perdagangan dupa dan rempah-rempah melalui Arab dan Yordania ke Mediterania, Mesir, Suriah, dan Mesopotamia. Merica wangi, akar jahe, gula, dan kapas adalah barang-barang yang biasa dibawa suku Nabatea di karavan mereka. Suku Nabatea juga dikenal luas sebagai pemasok aromatik, seperti kemenyan dan mur yang sangat dihargai dalam upacara keagamaan. Mereka hidup makmur sejak abad keempat sebelum Masehi. Kesejahteraan dan kemapanan mereka nikmati hingga abad ke-1 Masehi. Kendati demikian, lambat laun identitas mereka hilang seluruhnya. Suku Nabatea hanya meninggalkan sedikit jejak sejarahnya, sehingga mereka menjadi terlupakan selama berabad-abad. Sebagian besar data tentang suku Nabatea berasal dari dokumen orang luar, yaitu Yunani, Romawi, serta Mesir kuno. Seperti nekropolis, sebagian besar struktur yang tersisa yang dapat dilihat hari ini adalah makam, dengan banyak sisa-sisa arsitektur kota yang menunggu untuk digali atau bahkan mungkin telah hilang. Namun demikian, yang jelas, suku Nabatea adalah pelopor kuno dalam arsitektur dan hidrolika, memanfaatkan lingkungan gurun yang sangat keras untuk membangun peradabannya. Air hujan yang mengalir turun dari pegunungan terjal dikumpulkan untuk kemudian digunakan di tangki air di permukaan tanah. Pipa air alami dibangun di sekitar makam untuk melindungi fasad mereka dari erosi, yang telah membuat mereka terpelihara dengan baik selama ribuan tahun setelah konstruksi mereka. Pada tahun 2008, UNESCO menobatkan Al-Hijr sebagai situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Situs ini memuat sekitar 131 monumen makam batu dengan relief yang sangat detail dari zaman Nabatea. Sahara adalah nama sebuah gurun yang mencakup area seluas 9.200.000 km persegi yang sebanding dengan ukuran Amerika Serikat atau Cina. Sahara adalah salah satu gurun terpanas di dunia dan dianggap sebagai gurun terbesar ketiga setelah Antartika dan Arktik Utara. Gurun Sahara meliputi wilayah yang luas di Afrika Utara yang menyumbang sekitar 31% dari total luas benua itu, yang selama bertahun-tahun daerah kering ini hanya menerima curah hujan tahunan di bawah 200 mm. Diyakini bahwa Sahara merupakan salah satu daerah pertama yang menjadi pusat peradaban di Afrika. Dan sekitar 5.000 tahun yang lalu, seluruh kawasan Sahara memiliki vegetasi yang dianggap seperti sabana. Pandangan ini didasarkan pada banyaknya gambar gua yang menunjukkan kegiatan pertanian. Para arkeolog telah menemukan gua prasejarah, lukisan batu dan sisa-sisa arkeologi lainnya yang menjelaskan kehidupan di Sahara
yang dulunya berupa lahan hijau. Potongan-potongan tembikar itu menunjukkan bahwa sekitar 7.000 tahun yang lalu, para penggembala memelihara ternak dan memanen tanaman di tempat yang sekarang berupa gurun pasir gersang. Diperkirakan penggurunan di Sahara baru terjadi pada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, yang kemudian sejak saat itu kawasan ini menjadi tempat yang tidak ramah bagi sebagian besar kehidupan. Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa kekeringan yang terjadi di Sahara adalah karena perubahan orbit bumi yang memengaruhi insolasi matahari atau jumlah energi elektromagnetik yang diterima oleh bumi dari matahari. Gurun Sahara memiliki berbagai fitur tanah, tetapi yang paling terkenal adalah ladang bukit pasir yang sering digambarkan dalam film. Bukit pasir dapat mencapai ketinggian hampir 183 meter dan menutupi sekitar 25% dari seluruh gurun. Fitur topografi lainnya termasuk pegunungan, dataran tinggi, dataran yang tertutup pasir dan kerikil, dataran garam, cekungan, dan depresi. Meskipun kawasan ini dikenal minim akan air, tetapi Sahara berisi 2 sungai permanen, yaitu Sungai Nil juga Sungai Niger, serta setidaknya 20 danau musiman dan akuifer besar, yang merupakan sumber utama air untuk lebih dari 90 oasis utama di padang pasir. Otoritas pengelolaan air pernah berpikir bahwa akuifer di Sahara merupakan akuifer fosil, yaitu cadangan air yang terakumulasi di bawah iklim dan kondisi geologi yang berbeda di masa lalu. Mereka khawatir bahwa sumber daya ini akan segera mengering karena terlalu sering digunakan. Tetapi beruntungnya, menurut penelitian, bahwa akuifer di Sahara masih dapat dibantu melalui hujan dan limpasan. Terlepas dari kondisi Sahara yang sangat keras serta gersang, yang seolah tidak mungkin untuk mendukung kehidupan, nyatanya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang menjadikan wilayah ini sebagai rumah mereka. Sekitar 500 spesies tanaman, 70 spesies mamalia, 90 spesies unggas, 100 spesies reptil dan berbagai spesies laba-laba, kalajengking dan arthropoda kecil lainnya hidup di Sahara. Unta merupakan salah satu hewan yang paling ikonik di Sahara. Meskipun nenek moyang mereka diyakini berasal dari Amerika Utara. Unta dikenal sebagai kapal gurun karena mereka dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan Sahara yang panas serta gersang. Punuk di punggung unta menyimpan lemak yang dapat digunakan untuk energi dan hidrasi di antara waktu makan. Mereka menyimpan energi dengan sangat baik sehingga mereka bisa pergi lebih dari seminggu tanpa air, serta beberapa bulan tanpa makanan. Penghuni mamalia lain di Sahara adalah rusa, citah, karakal, rubah gurun, dan anjing liar. Banyak reptil juga berkembang di lingkungan gurun, termasuk beberapa spesies ular, kadal, dan bahkan buaya di tempat-tempat yang memiliki persediaan air. Beberapa spesies arthropoda juga menjadikan Sahara sebagai rumah mereka, seperti kumbang kotoran, kalajengking, serta banyak jenis semut. Spesies tanaman di Sahara juga telah beradaptasi dengan kondisi kering, dengan akar yang mencapai jauh di bawah tanah untuk menemukan sumber air yang terkubur dan daun yang dibentuk menjadi duri untuk meminimalkan kehilangan kelembaban. Sahara berasal dari kata benda bahasa Arab yaitu sohro yang memiliki arti gurun. Di sisi barat,
Sahara berbatasan dengan Samudra Atlantik, dengan pegunungan Atlas dan Laut Mediterania di utara, Laut Merah di sisi timur, dan dengan Sahel di selatan, sebuah wilayah semi kering yang membentuk zona transisi antara Sahara di utara dan sabuk sabana lembab di selatan. Sahara menjadi bagian dari beberapa negara yang berbeda. Negara-negara yang mendapat bagian dari gurun ini adalah Maroko, Mali, Mauritania, Mesir, Libya, Aljazair, Chad, Republik Niger, beberapa bagian Sudan, sebagian kecil Nigeria, dan sebagian kecil Burkina Faso. Wilayah Gurun Sahara telah tumbuh hampir 10% sejak tahun 1920, dan angka ini kemungkinan akan terus berkembang pada tingkat yang sebanding hingga tahun 2050. Diperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari perluasan gurun tersebut disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Sehingga salah satu solusi yang diajukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut adalah memasang ladang angin dan surya skala besar di Sahara. Pertanian angin akan menyediakan energi bersih dan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang memasuki atmosfer, dan juga dapat meningkatkan curah hujan di sekitarnya. Simulasi menunjukkan bahwa curah hujan di ladang angin akan berlipat ganda, sehingga meningkatkan vegetasi sekitar 20%. Dan di sisi lain, simulasi ladang surya juga menghasilkan hasil yang serupa.